Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di rumah Iwan Sipoi dan Bonsai ya. Mengenai mesin tetas sendiri, mesin tetas intinya adalah induk buatan ya, yang digunakan untuk mengerami telur dengan jumlah atau populasi yang banyak. Biasanya ketika seperti tadi cerita di awal, kalau kelebihan telur bisa kita tetaskan di mesin tetas agar lebih efisien. Kemudian atau mungkin telur itik yang tidak bisa mengerami sendiri, kita bisa tetaskan di mesin tetas. Kemudian untuk bagian-bagian mesin tetas sendiri, yang pertama ada kotak tetas itu, seperti bisa dilihat, itu yang manual, itu. Itu fungsinya untuk menjaga suhu di dalamnya agar tetap stabil dan tidak ada gangguan dari luar. Dan ada pintunya itu untuk keluar masuk telur, untuk aktivitas dalam penetasan itu lewat pintu itu. Ada ventilasi di atasnya, fungsinya untuk pergantian oksigen, karena yang namanya barang hidup pasti butuh oksigen ya. Macam hanya sebuah telur gitu. Kemudian ada rak, yang baru dilihat di bawah, itu ada rak yang tengah itu rak, itu untuk menaruh telur, dan di bawahnya ada besi untuk menaruh air, fungsinya untuk kelembaban. Kemudian ada pemanas, kalau dilihat nanti ada panas tapi itu pakai lampu. Untuk pemanas sendiri, intinya adalah sesuatu yang bisa mengubah suatu energi menjadi panas, bisa pakai yang metode sederhana, mungkin pakai lilin bisa atau api. Mungkin yang lewat listrik bisa pakai lampu, atau mungkin vertika, atau magicom, itu bisa digunakan untuk menetaskan telur. Dan ada termostat. Termostat sendiri adalah alat yang digunakan untuk menstabilkan suhu. Intinya ketika suhu sudah melebihi standar itu akan mematikan. Kalau yang pakai listrik itu tadi, nanti listrik itu lampunya akan mati. Tapi nanti kalau suhunya sudah di bawah standar itu lampunya akan hidup lagi. Untuk penjelasan detail, kalau ada yang berminat belajar besok bisa WA saya atau mungkin main ke sini lagi, nanti saya terangkan untuk detailnya gimana. Untuk sekarang kita untuk gambaran umum aja ya, agar mempersingkat waktu. Dan yang terakhir ada itu lingkaran di samping itu atau cerobong. Itu fungsinya ketika nanti mati listrik kita gunakan itu. Bisa pakai lilin, itu ada elnya begini, jadi lilinnya kita masukkan ke dalam, nanti panasnya akan merambat ke dalam kotak. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, kita mencari telurnya. Kalau saya kan harus mencari ke petani ya, tidak produksi telur sendiri. Yang pertama harus kita perhatikan dalam mencari sebuah telur tetas adalah perbandingan jantan dan betina. Kalau itik itu biasanya 1:10. Jadi untuk satu pejantan itu maksimal harus menggauli 10 betina untuk itik. Sedangkan kalau ayam 1:4 kalau saya. Jadi satu pejantan itu maksimal untuk 4 betina. Itu insya Allah fertilitas tinggi. Nah, kemudian baru kita lihat bentuk telurnya, tekstur cangkang, gitu, usia telur barang itu takut kita ditipu oleh petani guys. Kita bisa lihat dari kantong udaranya. Ketika kantong udara kita senteri atau kita teropong kok lebih dari 1 cm, itu tandanya usia lebih dari 1 minggu. Nah, ketika kok masih kecil sekali, nah itu berarti telur masih baru. Jadi usia telur yang baik untuk ditetaskan itu minimal 12 jam setelah keluar dan maksimal 1 minggu. Itu untuk warnanya ya hijau telur itu tidak terlalu hijau dan tidak terlalu putih, karena kalau terlalu putih menandakan cangkangnya itu tipis. Biasanya terlalu panas yang masuk nanti akan gumbiar atau bosok. Nah, setelah dibersihkan biasanya saya timbang. Tapi kalau sudah biasa pegang telur, sudah tahu untuk beratnya, berat standar telur yang baik untuk ditetaskan itu
harus rata ya satu sama lain agar apa? Oh, nanti ketika menetes DOC atau DOD-nya itu beratnya sama. Kalau terlalu kecil itu nanti pertumbuhannya lambat, nanti keter. Kemudian kita lakukan sanitasi dulu mesin tetasnya. Kita bersihkan dari debu, kotoran atau mungkin apa biasanya untuk sarang tawon barangan bisa gitu kan, semut-semut gitu. Nah setelah kita bersihkan, telur kita masukkan, kita taruh di rak itu. Setelah itu kita lakukan fumigasi. Fumigasi kita menggunakan formalin dan PK ikan itu bisa, yang warnanya biru itu. Ada ukurannya. Mungkin kalau ada yang besok bisa dipelajari lagi ya. Ini setelah gambaran dulu. Nah setelah fumigasi, baru kita jangka 15-20 menit, baru kita nyalakan mesinnya, kita lakukan nyetel suhu dan kelembapan. Ya, jadi kita setel suhunya dulu, termostatnya kita setel itu. Nah sebelum termostat kita setel dulu termometer dan hygrometer ya. Termometer kan yang digunakan untuk mengukur suhunya, dan hygrometer digunakan untuk mengukur kelembabannya. Kalau di teori kan suhu untuk penetasan itu sekitar 37 sampai 39 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk kelembabannya itu 655 sampai 75 derajat 75%. Nah, sebelum itu kita setel dulu karena terkadang termometer 1 dengan termometer 2 ini tidak sama ketika kita masukkan di mesin tetas yang sama. Terkadang kita menunjukkan angkanya itu berbeda. Kadang kita bingung. Nah, untuk agar kita tidak bingung, termometer itu kita setel lewat induk ayam. Jadi kalian cari indukan ayam yang sedang mengerami. Nah, itu termometer kita masukkan di bawahnya, di posisi pas telur itu. Nah, kita tunggu. Nah, nanti di induk itu menunjukkan angka berapa. Nah, itu kita jadikan patokan untuk nyetel suhunya di mesin tetas. Gitu. Jadi, angkanya berbeda antara termometer 1 dan 2 tidak masalah. Yang penting di mesin itu sama. Gitu. Sesuai angkanya itu. Ciptaan Gusti Allah kan kita tidak bisa komplain pasti berhasil. Gitu. Makanya acuannya kita gunakan induk ayam. Begitu pula hygrometer untuk mengetahui kelembapan kita taruh juga kita masukkan di induk ayam. Itu nanti menunjukkan persentase berapa itu yang kita gunakan. Kemudian kita diamkan saja telurnya selama 4 sampai 5 hari. Kita hanya kontrolin suhu dan kelembabannya tadi, pagi dicek, siang dicek, sore dicek gitu. Nah, setelah di 5 hari kita cek, kita akan mengetahui fertilitas telurnya. Kita coba cek yang fertil berapa, yang tidak ada isinya atau infertil berapa. Mungkin nanti bisa dilihat, ambil itu nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah selesai bisa dilihat, coba dicek itu pakai flash HP itu telur fertilnya seperti apa. Ini kalau telur fertil itu ada seperti onggone ya. Kalau kita center itu ada darah yang menyerupai laba-laba. Yang tidak ada isinya atau infertil yang tidak ada seperti itu langsung kita keluarkan. Nah, telur yang tidak isi itu masih layak untuk kita konsumsi. Misalnya mau digoreng atau mau dijual lagi masih laku, atau dibuat telur asin juga masih enak gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai kembalikan telur dilakukan 3 kali dalam 1 hari. Kalau dulu waktu saya masih sekolah seperti kalian, saya biasa melakukannya ketika pagi mau berangkat sekolah itu saya harus tanggung jawab dulu di penetasan, harus balik ke telurnya semua. Kalau sudah selesai, sudah yakin, baru berangkat sekolah. Itu jadi. Nah, nanti pulang sekolah, mbok pulang gasi atau sore, setelah pulang tek yo tidak langsung masuk rumah. Harus ke situ dulu, ngurus itu dulu. Kita baliki lagi. Itu. Kemudian nanti menjelang tidur, ketika misalnya tidur jam 9 ya setengah 9 itu sudah masuk ke penetasan dulu, saya balik itu baru bisa tidur. Gitu. Itu selama hamin
sampai H-3 menjelang menetas. Jadi kalau misal ayam itu selama 21 hari, itu H-3 jadi sampai 18 hari pembalikannya. Sedangkan untuk itik sampai 27 hari atau 28, itu 25 hari itu sudah berhenti pembalikannya. Nah setelah 18 hari atau 25 hari, kita tambah kelembabannya. Jadi kan dalam periode penetasan itu kan dibagi menjadi dua. Fase, fase setter dan hatcher ya. Setter itu dimana usia telur 0 sampai 18 hari itu ayam. Sedangkan hatcher usia 18 sampai 21 hari atau sampai menetas. Itu perbedaannya di kelembabannya. Jadi ketika usia 0 sampai 18 hari kan kelembabannya 55 sampai 65%. Ketika usia 18 sampai menetas itu kita tambahkan dari 65 sampai 75%. Itu. Nah, ketika sudah memasuki usia 18 atau 25 hari untuk itik, kita lakukan candling lagi atau peneropongan itu untuk mengetahui telur yang masih atau embrio yang masih hidup dan sudah mati. Biasanya kelihatan kalau yang hidup masih sudah gerak-gerak. Nah, setelah usia 2 kita cek yang mati kita keluarkan. Itu biasanya kita buang atau yang punya lele saya kasihkan ke lele. Biasanya kalau enggak saya jual, ada yang beli. Embrio mati itu ada yang beli. Nah, biasanya untuk mancing, orang yang mancing berkali-kali itu suka mencari seperti itu untuk umpan. Dan itu masih laku. Meski harganya tidak sama dengan harga DOC atau DOD, tapi masih lumayan. Tapi kalau saya jual, saya ikhlasnya karena baru mati. Dikeluarkan, kita diamkan saja, kita hanya ngecek kelembabannya terus. Pokoknya di angka 65, 75, kalau di bawah itu harus kita tambahi kelembabannya. Kalau di atas itu harus dikurangi. Nah, setelah itu kita tunggu aja sudah menetas. Ketika DOD atau DOD sudah kering, langsung kita keluarkan. Itu sudah mulai doyan makan ya. Nah, untuk mesin tetas sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada manual seperti itu. Saya buatnya manual. 2 ada yang semi otomatis tapi sudah dimakan rayap ya. Kebanyakan sudah dimakan rayap kemarin karena bahan ya. Jadi saya buang. Itu. Nah, kemudian ada full otomatis kayak di sekolahan itu di lab itu ada. Yang besar maupun kecil itu ada kayak. Gitu. Untuk penetasan kayaknya cuma itu. Ya. Mungkin sebelum lanjut yang lain-lain ada yang mau ditanyakan. Ini ada kenang-kenangan dari saya stiker. Ini ada channel saya juga. Jadi saya mohon bantuan nanti untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Nah, gitu. Nanti bisa dilihat video-videonya kalau saya pas nonton seperti ini ya sama teman saya gitu. Dibagikan. Nanti kalau kurang bilang. Bisa ambil satu-satu.
Bisa. Bisa. Gak bisa. Jaya.